kembali lagi di channel ini tentang edukasi dan pengetahuan. Ditonton videonya hingga selesai, semoga menambah wawasan kalian semua. Shall we have breakfast together? Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki haluan yang tertuju pada salah satu mazhab empat. Para ulama telah sepakat bahwa empat imam tersebut telah memenuhi syarat sebagai makam mujtahid, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit yang lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas karena fatwa-fatwa beliau yang banyak menggunakan qiyas, analogi. Beliau termasuk seorang tabi'in yang cerdas pada masa generasi terbaik Islam. Mazhab ini lahir di Kufah dan semakin masyhur pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas al-Asbahi yang lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau seorang ahli hadis di Madinah, lalu mazhab ini pun dikenal sebagai mazhab ahli hadis. Imam Malik tidak mau menaiki unta atau kendaraan saat berada di kota Madinah karena saking hormatnya beliau kepada makam Rasulullah SAW. Mazhab ini lahir di Madinah, kemudian menyebar ke negara lain, khususnya Maroko. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy yang lahir pada tahun 150 Hijriah di Ghuzzah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Mazhab beliau dikenal sebagai penyatuan antara dua mazhab, yaitu mazhab qiyas dari Imam Abu Hanifah dan mazhab hadis dari Imam Malik. Beliau sudah hafal Al-Quran pada saat berumur 7 tahun, pandai diskusi, dan selalu menonjol di antara murid lainnya. Mazhab ini lahir di Mesir, kemudian berkembang ke negeri-negeri lain, hingga sampai ke negeri tercinta kita, Indonesia. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani yang lahir pada tahun 164 Hijriah di Baghdad dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal, fadailul a'mal, bukan untuk menentukan suatu hukum. Dan mazhab Hambali sangat populer di kota Baghdad. Berikut biografi singkat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Lebih dikenal dengan nama kunyah beliau yaitu Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat Nabi seperti Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat pada tahun 93 Hijriah dan juga beberapa peserta perang Badar. Selagi kecil, beliau sering mendampingi sang ayah berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya. Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis sejak usia muda. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti ayah beliau. Beliau mendapatkan banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain juga memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan serta hafalan yang luar biasa. Beberapa ulama pun dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkan
untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, beliau disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah beliau menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, Abu Hanifah memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Beliau mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah, yaitu Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok atau bab-bab yang berawal dari bab kesucian, taharah, bab salat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Imam Fudail bin Iyad berkata, Abu Hanifah merupakan pribadi faqih yang terkenal dengan kefaqihannya, kekayaan yang cukup luas, terkenal dengan kebaikan terhadap setiap orang yang mengganggunya, sangat sabar dalam menuntut ilmu baik siang maupun malam, selalu diam, sedikit berbicara hingga datang kepadanya masalah-masalah halal dan haram, sangat cermat dalam menunjukkan kebenaran, dan selalu lari dari harta penguasa. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad, Irak. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh